Kita mulai ya, kita mau buat pempek kapal selam. Kita mau belajar tips trik membuat pempek kapal selam yang anti bocor, anti cap jari, mulus, putih, montok, bulat, seragam. Pertama kita siapkan adonan ikan yang sudah benar. Ciri-ciri adonan yang benar, dibalik tidak tumpah, ini kita pakai ikan gabus. Kita siapkan sagu liongpit atau tapioka liongpit untuk pemula. Kalau sudah mahir, kita bisa pakai tani gunung. Tapi kalau untuk pemula, pakai liongpit ya. Karena liongpit itu tapioka kering yang menyerap air. Sangat membantu pemula, memudahkan membentuk. Di sini kita juga belajar cara mengadon adonan ikan dengan sagu. Cara yang benar, jangan diremas-remas ya, tapi diadon balik. Bisa menggunakan alat, bisa juga menggunakan tangan langsung. Kalau menggunakan tangan, tangannya juga seperti spatula, dikatupkan, diadon balik seperti mengadon balik bolu atau kue. Meremas-remas adonan dengan tangan atau memuleninya terlalu lama bisa membuat pempek jadi keras. Jadi yang salah itu bukan resepnya, tapi kembali ke teknik membuatnya. Setelah adonan dan tapioka atau sagu tercampur rata, kita siapkan air rebusan. Didihkan air rebusan. Karena kita sedang buat pempek kapal selam, kita siapkan telur. Kita pecahkan telur, letakkan di mangkok, lalu kita siapkan takaran. Bisa juga gelas ukur atau centong sayur untuk menakar isian kapal selam. Siapkan tongkat, kapal selam, dan timbangan. Ini fungsinya supaya kapal selamnya ukurannya seragam, beratnya juga sama. Timbang, untuk menimbang bisa kita timbang sesuai selera atau sesuai dengan harga jual. Ada yang beratnya 67, 70, 80, 90, 100 sampai 110 gram. Di sini kita timbang per 100 gram. Tapi pada realitanya nanti tergantung tujuan kita membuatnya ya, untuk dijual, harga jual berapa. Lalu kita siapkan tampa, taburi tapioka. Kita bulatkan. Bulatkannya tuh sekilas aja ya, jangan terlalu lama di tangan. Timbang sampai adonan habis. Penggunaan tongkat kapal selam ini sangat penting ya untuk menghasilkan pempek yang seragam. Apalagi kalau kita mau jualan dan mempekerjakan karyawan. Tongkat kapal selam ini sangat berperan untuk menghasilkan kapal selam yang bentuknya montok, bulat-bulat, ukurannya sama semua, seragam, halus, mulus, tanpa cap jari. Ini hasilnya ya. Hasilnya sangat memuaskan. Ambil lagi adonan, bulatkan di telapak tangan yang sudah kita lapisi dengan tapioka atau sagu. Pastikan bentuknya sudah bulat, tidak retak-retak dan pecah-pecah. Lalu kita bentuk lonjong.
Ceburkan di air yang sudah mendidih. Disarankan juga untuk pemula kalau mau buat pempek pakai wajan aja, nggak perlu pakai panci, karena kalau wajan kelihatan bagian dasarnya. Supaya pempek nggak lengket, secara berkala pempeknya kita senggol dengan spatula kayu atau spatula silikon. Tujuannya supaya dia tidak lengket dengan wajan atau panci. Jadi kalau pempek lengket itu bukan karena di air rebusannya nggak kita kasih minyak, tapi dia lengket karena terlalu lama direbus dalam kondisi dia menempel di bagian dasar panci atau wajan, nggak kita senggol-senggol. Pempek yang direbus ini bisa disenggol kalau dia bagian luarnya sudah matang. Pastikan bagian luarnya tuh sudah padat dulu, udah mateng, baru kita senggol ya. Lakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada pempek yang lengket di dasar panci atau wajan. Ada yang nanya berapa lama merebus pempek kapal selam sampai mateng. Kalau kami biasanya merebus pempek kapal selam itu sampai wajan atau pancinya penuh. Ini tujuannya supaya rasanya seragam. Jadi tidak ada pempek yang rasanya hambar atau kasinan, tapi sama rata sama rasa. Supaya pempeknya tidak kembung, kempes, saat sudah stabil seperti ini, panas airnya, kita kecilkan api. Jangan dibiarkan pempek direbus dengan api besar terus. Karena kalau kita biarkan direbus dengan api besar terus, dia akan mengembang melebihi batas ambang kemampuan pempek itu mengembang, lalu dia akan kempes dan keriput. Untuk menghindari hal tersebut, kita kecilkan apinya sambil menunggu wajan penuh. Kita masukkan adonan-adonan yang lainnya. Ada lagi yang nanya, kenapa pempeknya suka pecah-pecah atau retak-retak? Itu biasanya karena satu, ikannya kurang halus saat digiling, dua, adonannya tidak dingin, tiga, terlalu lama di tangan sampai sagunya sudah banyak lengket di tangan. Proses membentuk pempek yang terlalu lama di tangan ini sangat mempengaruhi hasil akhir. Lakukan proses pembentukan pempek ini dengan cepat segera, karena ini sangat berperan dalam bentuk pempek yang mulus dan halus. Pastikan tongkatnya sudah kita lumuri dengan tapioka atau sagu supaya dia tidak lengket saat dibentuk. Nah, saat menutup bagian atasnya kita bantu dengan sagu juga ya. Kalau ada telur yang sedikit keluar, pastikan bagian atasnya itu nggak ada basah-basahnya. Karena kalau dia agak basah sedikit aja, itu pasti terbuka pada saat direbus. Jadi kalau dia basah keluar sedikit, langsung kita taburi sagu cepet-cepet, kita rapikan lagi, kita rapatkan. Langsung kita cebur. Setelah semua adonan kita bentuk, senggol secara berkala pempeknya. Aduk. Pastikan sangat mengaduk, kita nggak menyenggol pempek yang masih mentah, masih lembut. Tapi kita senggol yang dia sudah padat bagian luarnya. Ciri-ciri pempek kapal selam yang sudah matang. Waktu merebus kita tidak bisa menentukan pasti karena semua tergantung dari pertama, besar kecil wajannya, banyak sedikit air rebusannya, banyak sedikit pempek yang dimasak. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda matangnya dari perubahan warna dan perubahan ukuran pempek. Juga terlihat dari permukaannya yang lebih licin dan lebih halus. Untuk memastikan bagian dalam pempek sudah benar-benar matang, telurnya sudah benar-benar matang, tekan dengan spatula kayu. Kalau dia membal, padat, tandanya udah benar-benar matang. Tapi kalau dia masih terasa nyes,
agak lembut itu tandanya belum matang. Nah, ini pempeknya sudah matang semua nih. Kelihatan dari pempeknya sudah mengapung dan terlihat ringan. Permukaannya lebih halus, lebih putih dan lebih mengembang. Pempeknya sudah bisa kita angkat, kita tiriskan dulu airnya. Bisa juga dibilas. Tapi kalau dia bersih, ya udah kita tiriskan saja. Ini hasilnya. Pempek anti bocor ya, tidak ada satupun pempeknya yang bocor. Dan anti cap jari, bentuknya seragam, bulat, halus, licin. Walaupun yang membuat ini adalah orang yang baru belajar buat pempek. Tips trik ini berlaku bahkan untuk pemula. Kalau sudah expert dia nggak perlu bantuan tongkat kapas selam. Dia bisa bentuk dengan jempolnya sendiri atau jari telunjuknya. Tapi untuk pemula, tongkat kapas selam ini sangat membantu. Kita belah ya, kita lihat hasilnya. Ini isiannya ya, bagus banget. Putihnya banyak, kuning telurnya pas, pempeknya juga empuk banget. Ini pempek ikan gabus. Tetap halus, mulus seperti pempek tenggiri. Ini empuk banget. Ini isiannya. Habis makan pempek, jangan lupa minumnya. Minuman dari Ziza Coffee Shop.